Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Pada video kali ini saya Sapitri Rahmawati dari program studi ilmu komputer dengan NIM 140123000094 akan membahas makalah saya yang bertemakan etika penggunaan kerangka kerja dan API, meliputi API Call Web Service dan Cloud dalam aplikasi mahasiswa. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Sigit Auliana, Skom, Mkom. Pertama, mari kita bahas dulu mengapa topik ini penting untuk diangkat. Di era digital saat ini, penggunaan API dan web service telah menjadi hal yang sangat lazim dalam pengembangan aplikasi, termasuk di kalangan pelajar ilmu komputer. Hampir setiap proyek yang kita kerjakan seperti tugas kuliah melibatkan integrasi layanan pihak ketiga seperti Google Maps, OpenAI, atau layanan cloud lainnya. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat dimensi etika yang seringkali luput dari perhatian. Banyak pelajar yang tanpa sadar melakukan pelanggaran seperti menggunakan API tanpa membaca syarat penggunaan, menyalahgunakan kuota layanan gratis, hingga melakukan scraping data tanpa mempertimbangkan privasi pengguna. Dari permasalahan tersebut, makalah ini berusaha menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, prinsip etika apa yang relevan, pelanggaran apa saja yang berpotensi terjadi, dan apa dampak hukum serta sosialnya. Nah, dari rumusan masalah tadi, tentunya makalah ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari makalah ini ada 3. Pertama, mengidentifikasi prinsip-prinsip etika profesi yang relevan dalam penggunaan API dan web service. Kedua, menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran etika yang umum terjadi di kalangan siswa. Dan ketiga, menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan oleh mahasiswa, kampus, maupun industri. Setelah mengetahui tujuan, sekarang kita masuk ke landasan teori. Kita mulai dari etika profesi dan landasan hukum yang menjadi dasar analisis makalah ini. Aptikom dan SIM sebagai organisasi profesi TIK menekankan 3 prinsip utama. Pertama, integritas, yaitu menggunakan teknologi secara jujur tanpa memanipulasi sistem untuk kepentingan pribadi. Kedua, tanggung jawab, yaitu selalu mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan teknis terhadap pihak lain. Ketiga, kejujuran, yang melarang kita menyembunyikan informasi demi keuntungan sendiri. Dari sisi hukum terdapat 3 regulasi utama yang perlu kita perhatikan. Undang-Undang ITE melarang akses ilegal terhadap sistem elektronik milik pihak lain. Undang-Undang PDP mengatur kewajiban perlindungan data pribadi, dan GDPR sebagai standar global yang relevan ketika kita menggunakan API dari platform berbasis Eropa. Selain landasan etika dan hukum, kita juga perlu memahami teknologi yang kita bahas. Jadi, apa sebenarnya API, layanan web, dan cloud itu? API atau Application Programming Interface adalah antarmuka yang memungkinkan 2 sistem perangkat lunak untuk sering berkomunikasi dan bertukar data. Layanan web merupakan implementasi API yang dapat diakses melalui internet lintas platform. Sedangkan cloud menyediakan infrastruktur komputasi on demand seperti AWS, Google Cloud, dan Azure. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar, kita mungkin sudah familiar dengan Google Maps API, OpenAI API, atau Midtrans untuk simulasi pembayaran digital dalam proyek akademik.
Selanjutnya, mari kita lihat teori etika apa yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini. Makalah ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, utilitarianisme yang menilai suatu tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sebanyak mungkin. Dari perspektif ini, pelanggaran dalam penggunaan API tidak dapat dibenarkan karena kerugian yang dapat ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diterima atau diperoleh oleh pelaku. Kedua, deontologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan hanya etis jika dapat dijadikan hukum universal. Jika semua siswa menyalahkan atau menyalahgunakan API, ekosistem digital tidak akan bisa bertahan. Hak penyedia layanan wajib dihormati, terlepas dari apakah pelanggaran tersebut terdeteksi atau tidak. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pelanggaran tersebut terjadi di dunia nyata melalui 3 studi kasus berikut. Kasus pertama adalah penggunaan API key tanpa izin. Beberapa siswa menggunakan kunci API milik orang lain yang ditemukan di repository GitHub publik, sehingga tagihan penggunaan layanan dibebankan kepada pemilik kunci yang tidak mengetahuinya sama sekali. Kasus kedua adalah penyalahgunaan kuota layanan gratis. Untuk menghindari batas kuota, sebagian siswa mendaftarkan banyak akun sekaligus guna mendapatkan kuota berlipat ganda. Meskipun secara teknis tidak membobol sistem, tindakan ini jelas melanggar kebijakan penyedia layanan. Kasus ketiga, scraping data tanpa izin. Alih-alih menggunakan API resmi, sebagian siswa melakukan scraping secara agresif yang menempatkan target platform server dan berpotensi melampaui privasi pengguna. Dari ketiga kasus tadi, sekarang kita menggunakan analisis teori etika yang sudah kita bahas sebelumnya. Secara utilitarian, kerugian yang ditimbulkan dari kasus-kasus tersebut selalu lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Secara deontologis, pelanggaran terhadap TOS dan hak penyedia layanan adalah tindakan yang salah secara intrinsik, terlepas dari konsekuensinya. Dampaknya pun bersifat berlapis-lapis. Bagi pelajar, resikonya mencakup penangguhan akun hingga sanksi akademik. Bagi institusi, reputasi kampus dapat tercoreng. Dan bagi masyarakat, normalisasi pelanggaran ini berpotensi melahirkan generasi profesional TIK yang tidak bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan kode etik Aptikom, ketiga perkara tersebut jelas melanggar prinsip integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum. Kesimpulannya, pelanggaran etika dalam penggunaan API seringkali terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurangnya pemahaman. Oleh karena itu, membangun kesadaran etika digital sejak masa perkuliahan adalah langkah penting dalam membentuk profesional TIK yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum. Sekian video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.